Jangan lupa like and subrek ya guys. Selamat mendengarkan. Bawah tanah. Petik 2. Mendengar ini, Xiaoyan menghela nafas. Dia berkata sambil tersenyum, karena memang seperti ini, maka saya harus merepotkan mereka. Menemukan jalan masuk itu masalah kecil, namun, tempat ini tidak jauh dari Rock Desert City. Jika kita membuat keributan besar dengan melakukan survei di sini, saya takut kekuatan lain di Rock Desert City akan menyadarinya. Malam di Gurun Tager sangat singkat. Jika kita hanya bekerja di malam hari, tidak hanya membuang banyak waktu tetapi kita mungkin kehilangan beberapa tempat penting karena kegelapan. Di kota Gurun Batu, dengan kekuatan perusahaan mercenari logam gurun kita, kekuatan kecil lainnya tidak akan berani melakukannya, menyinggung kami. Tapi Sen Mercenary Company mungkin akan keluar dan melakukan sesuatu. Xiao Ding menggelengkan kepalanya, mengerutkan kening dan berkata tanpa daya. Perusahaan Sen Mercenary. Xiaoyan mengerutkan kening. Sen Mercenary Company adalah kekuatan terkuat di Rock Desert City selain kekuatan militer kota. Meskipun dalam hal kekuatan keseluruhan, perusahaan Mercenary Desert Metal kami tidak akan kalah dari mereka. Pemimpin perusahaan mereka, Lou Bu, adalah Dadoshi. Anda harus mengetahui dengan jelas perbedaan antara Dadoshi dan Doshi. Jadi, jika tidak ada yang penting, kami biasanya tidak akan menyinggung perusahaan mercenari pasir. Namun, jika kita membuat keributan besar dengan mencari di sekitar sini, itu akan membangkitkan keingintahuan mereka. Dalam situasi seperti itu, secara alami mereka tidak akan memainkan peran sebagai pengamat. Xiao Li, yang berada di satu sisi, berkata tanpa daya. Mendengar ini, Xiaoyan mengerutkan bibirnya. Dia diam-diam berpikir sebentar, lalu mengangkat kepalanya untuk melihat Xiao Ding dan Xiao Li. Sambil tersenyum, dia berkata, tidak apa-apa. Kakak kedua, kalian berdua hanya perlu khawatir tentang pencarian. Namun, tolong jangan menyebarkan berita tentang api surgawi. Adapun perusahaan mercenari pasir, jika mereka berniat untuk ikut campur, maka saya akan menanganinya. Petik 2. Hehe, semua orang di sini memiliki tulang punggung perusahaan mercenari Desert Metal. Mereka adalah saudara yang telah mengikuti kami saat kami berjuang sedikit demi sedikit untuk menciptakan kekuatan ini. Masalah merahasiakannya bukanlah masalah sama sekali. Xiao Li menepuk dadanya. Namun, dia segera berkata dengan suara khawatir, kamu bisa menangani Luo Bu dari perusahaan mercenari pasir. Kekuatanmu, kakak kedua, santai. Sejak saya mengatakan ini, saya secara alami memiliki kepercayaan diri saya. Anda hanya perlu mengirim orang untuk menemukan jalan masuk. Xiaoyan tersenyum misterius. Melihat Xiaoyan yang misterius, Xiao Ding dan Xiao Li mengangguk tanpa daya. Namun, mereka agak mempercayainya. Mereka tahu bahwa dengan karakter Xiaoyan, dia tidak akan pernah bercanda tentang situasi seperti itu. Ini benar-benar semakin sulit untuk melihat melalui bocah kecil ini. Setelah bergumam di dalam hati mereka, Xiao Ding dan Xiao Li bertukar tatapan dan melihat perasaan yang sama di mata masing-masing. Di satu sisi, Xiaoyan, yang sedang duduk di bukit pasir, juga tertawa pelan. Dia mengangkat wajahnya yang halus dan tampan dan menggunakan matanya yang menyipit untuk menatap panas matahari di langit. Busur dingin muncul dan menghilang dari sudut mulutnya. Menyapu tatapan hati-hati pada tiga bersaudara itu, King Lin tiba-tiba menyadari bahwa ketiga orang ini memang layak menjadi saudara sejati. Terlepas dari betapa berbedanya karakter mereka, ada kekejaman di tulang mereka yang akan membuat orang kedinginan. Orang-orang seperti ini baik-baik saja jika Anda tidak memprovokasi mereka. Begitu Anda melakukannya, mereka akan seperti serigala lapar yang terluka di gurun yang akan menatap Anda dengan saksama, menunggu saat Anda menjadi rileks. Saat itu, hanya karena penghinaan dari Nanlan Yanran membatalkan pertunangan, Xiaoyan bisa meninggalkan kehidupan nyaman di klannya,
mengatupkan giginya dengan erat dan bertarung dengan binatang ajaib di pegunungan, menanggung kesepian dan isolasi di gurun dan bertahan latihan keras selama 3 tahun. Jika dia bisa, dia begitu kejam pada dirinya sendiri, pikirkan saja bagaimana dia seperti musuh-musuhnya. Saat terik matahari di langit mulai turun, tiba-tiba terjadi gangguan di antara penonton di sekitarnya. Sekelompok sekitar 40 tentara bayaran perlahan-lahan membelah kerumunan dan berjalan dengan cara yang menonjol. Itu adalah Sen Mercenary Company. Sepertinya akan ada pertunjukan yang bagus. Hihi, perusahaan tentara bayaran pasir akhirnya menjadi tidak sabar. Melihat kompi tentara bayaran yang telah berjalan, banyak bisikan pecah di antara orang-orang di sekitar yang menonton. Sepertinya aku masih melebih-lebihkan kesabaran orang itu. Melihat perusahaan menuju ke sana, Xiao Ding menggelengkan kepalanya dan mengejek. Ayo pergi dan lihat. Sebelum situasi selesai, Luo Bu tidak akan muncul. Orang yang memimpin perusahaan sekarang tampaknya menjadi yang kedua setelah Luo Bu di dalam perusahaan mercenari pasir, Mo Xing. Hehe, seseorang yang pernah saya kalahkan masih berani mencari masalah dengan kami. Xiao Li dengan dingin tertawa saat dia menatap dari kejauhan. Iya, Xiao Ding mengangguk. Dia melambaikan tangannya. Di sekelilingnya, 20 anggota Desert Metal Mercenary Company dikumpulkan. Senjata tebal dingin dipegang di tangan mereka saat mereka berjalan keluar dari wilayah blokade dan dengan acuh tak acuh menyaksikan sekelompok kecil tentara bayaran berjalan mendekat. Kedua kelompok itu perlahan bertemu dan suasana di antara mereka sedikit tegang. Menjadi dua kekuatan yang kuat di Rock Desert City, mereka memiliki cukup banyak konflik di masa lalu. Berhenti, perusahaan mercenari Desert Metal sedang menjalankan misi di sini, tolong jangan ikut campur. Mengangkat matanya, Xing Ding berkata dengan suara tenang seolah-olah dia sedang melakukan bisnis resmi. Hei, pemimpin perusahaan Xiao Ding. Saya belum pernah mendengar asosiasi mercenari mengumumkan misi seperti itu. Apalagi, puluhan kilometer di sekitar Rock Desert City adalah tempat umum. Tidak ada yang salah dengan saya membawa orang ke sini, bukan? Seorang pria dengan wajah yang agak feminin keluar dari dalam kelompok Sen Mercenary Company. Tatapannya menyapu orang-orang di dalam wilayah yang diblokir saat dia tertawa. Mo Xing, jika bukan karena Luo Bu ikut campur, kamu seharusnya menjadi cacat sekarang, bukan? Xiao Li melirik pria ini yang tampaknya perlu dipukul saat dia tersenyum dengan niat buruk. Dengan wajah berkedut sedikit, pria bernama Mo Xing itu menyapu pandangannya pada Xiao Li dengan rasa takut dan permusuhan. Dia mundur selangkah dan dengan dingin berkata, orang yang terus terang tidak menyembunyikan apapun. Pimpinan perusahaan kami juga tertarik dengan tempat ini, jadi kamu bisa tersesat. Kata-kata acuh tak acuh tiba-tiba keluar dari Xiao Yan yang tersenyum yang sedang menonton dengan dingin di samping. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia mengangkat kepalanya, menyapu pandangannya ke sekelilingnya dan berkata dengan lembut, kakak kedua, kalian berdua hanya perlu menjaga sebidang tanah ini. Sedangkan untuk perusahaan mercenari pasir, aku akan mengurusnya. Petik 2. Bisakah kamu benar-benar melakukannya? Jika kamu benar-benar tidak bisa, Xiao Ding mengerutkan kening dan berkata dengan suara khawatir. Itu hanya dadosi. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia melambai pada kedua pria itu, menarik seekor unta dari sampingnya dan melompat ke atasnya. Sambil tetap tersenyum, dia berkata, percayalah. Aku akan memastikan bahwa Sen Mercenary Company akan bersembunyi di Rock Desert City seperti kura-kura selama periode ini. Petik 2. Karena itu, Xiao Yan menendang kakinya dengan ringan. Unta itu menendang tapak debu kuning saat ia dengan cepat berlari menuju Rock Desert City. Melihat Xiao Yan secara bertahap melangkah lebih jauh ke kejauhan, Xiao Ding dan Xiao Li bertukar pandang dan tanpa sadar menggelengkan kepala sambil tertawa getir. Beberapa saat kemudian, mereka tanpa daya berkata, lupakan. Berharap saja bocah kecil ini benar-benar memiliki kartu tersembunyi yang tidak kami ketahui. Jika itu benar-benar tidak berhasil,
Sa Luo tidak akan berani menjadi terlalu sombong mengingat kekuatan perusahaan mercenari Desert Metal kami. Lagi pula, jika kita benar-benar bertarung sampai mati, perusahaan mercenari pasir mereka juga akan kehilangan lebih dari setengah kekuatan mereka. Kehilangan itu adalah sesuatu yang tidak bisa mereka tahan. Petik 2. Di satu sisi, Xiao Li melambaikan kepalanya dan berkata sambil tertawa, "Aku benar-benar penasaran apakah Xiao Yanzi mampu menyebabkan Sa Luo dengan patuh tinggal di Rock Desert City. Kita lihat saja. Saya percaya dia." Sambil tersenyum ringan, Xiao Ding berbisik. Bulan di gurun tergantung tinggi di langit seperti lempengan perak besar. Cahaya bulan yang redup bersinar, menyelimuti malam gelap Rock Desert City di dalamnya. Di wilayah barat kota Gurun Batu, ada halaman besar yang terang benderang. Dari dalamnya, ada banyak tawa dan suara yang dikeluarkan. Di atas halaman, sebuah bendera dengan tulisan Sen Mercenary Company digantung di atas tiang kayu. Tangannya dan perlahan menggerakkan kakinya ke depan Luobu, yang punggungnya yang kaku menghadap ke arahnya. Dia melihat wajah yang dipenuhi keringat dan tanpa sadar tersenyum. Mengamati senyum di wajah pemuda itu, tenggorokan Luobu berguling sedikit. Kecepatan seperti hantu yang ditunjukkan Xiao Yan sebelumnya telah membuatnya menggigil. Persyaratan untuk menampilkan kecepatan dan kekuatan yang menakutkan seperti ini adalah bahwa seseorang setidaknya harus menjadi Do Wang. Do Wang, Luobu menatap wajah lembut dan tampan dari pemuda di depannya. Dia diam-diam bergumam di dalam hatinya. Seorang Do Wang yang bahkan belum berusia 20 tahun. Ya, hal yang saya sebutkan sebelumnya. Xiao Yan bermain dengan api putih tebal di telapak tangannya dan bertanya dengan senyum lagi. Gu. Menelan air liurnya, Luobu menyekat tetesan keringat dingin di dahinya. Senyuman jelek muncul di wajahnya saat dia dengan bijaksana berkata dengan suara kering, "Aku akan melakukan apa yang kamu katakan." Perusahaan Sen Mercenary tidak akan mengambil setengah langkah pun ke area itu. Mempengaruhi sisa hidupnya. Pemimpin perusahaan. Kelompok 3 sepertinya menemukan beberapa jejak gang. Petik 2. Saat Xiao Ding dan Xiao Li menghela nafas secara emosional, sesosok manusia tiba-tiba berlari dengan cepat dari kejauhan sambil berteriak dengan penuh semangat. "Kamu menemukannya." Mendengar suara itu, Xiao Ding dan Xiao Li terdiam sejenak. Sukacita yang tak terkendali segera muncul di wajah mereka. Setelah bertukar pandangan satu sama lain, tatapan mereka beralih ke gundukan pasir lain dan melihat bahwa Xiao Yan sudah membuka matanya. Ada keterkejutan dan keterkejutan di wajahnya. Mendengar suara itu, Xiao Yan sempat bingung. Dia kemudian buru-buru meninggalkan mode pelatihannya, menepuk pasir kuning dari tubuhnya dan bergegas ke sosok manusia yang masih berlari. Dia dengan cepat bertanya, "Sudahkah Anda menemukan jalan masuk?" "Hihi, sepertinya jejak kecil ditemukan. Berdasarkan pengalaman kami, kemungkinan besar itu adalah jalan yang menuju ke tanah." Kompi tentara bayaran membuka mulutnya dan menyeringai saat dia berkata, "Baik." Menepuk kedua telapak tangannya dengan kuat, Xiao Yan dengan cemas mendesak, "Pergi. Cepat, bawa aku kemari untuk melihatnya." Petik 2. Perusahaan mercenari Desert Metal kami tidak memiliki siapapun yang takut mati. Anggota dari Desert Metal Mercenary Company tertawa terbahak-bahak. "Mengapa kita tidak melakukannya dengan cara ini? Saya akan memilih lebih dari 10 anggota yang cukup kuat dan menemani Anda untuk melihatnya. Bagaimanapun, saya akan khawatir jika saya membiarkan Anda turun sendiri. Jika ada kecelakaan yang terjadi, saya khawatir ayah kita yang marah akan langsung bergegas dari kota Wutan dan membantai kita." Xiao Ding merenung sejenak sebelum tertawa pelan. Mendengar ini, Xiao Yan ragu-ragu sejenak. Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya tanpa daya. Setelah berpikir dalam diam sejenak, dia berkata dengan muram, "Tetapi jika kita menemui situasi yang tiba-tiba di bawah ini, saya berharap kakak dapat memimpin semua orang dan mundur dulu. Untuk keselamatan saya, Anda tidak perlu khawatir." Melihat ekspresi serius Xiao Yan,
Xiao Ding dan Xiao Li bertukar pandang dan mengangguk. Setelah Xiao Yan menyelesaikan masalah dengan Sen Mercenary Company tadi malam, mereka tidak lagi meragukan kekuatan yang dia sembunyikan. Itu, Tuan Muda, di terowongan di bawah, masih ada ki dari setengah tahun yang lalu yang masih tersisa. Saya pikir saya harus dapat membimbing Anda untuk menemukan terowongan yang tepat. Saat Xiao Yan bersiap untuk bergerak, suara malu-malu King Lin tiba-tiba menyebabkan alisnya terangkat karena terkejut. Betulkah? Dengan cepat memiringkan kepalanya, Xiao Yan menatap King Lin yang imut seperti boneka porselen dan berkata dengan gembira. Iya, melihat kebahagiaan Xiao Yan, King Lin menutup mulutnya dan tertawa sambil mengangguk. Gadis kecil yang berguna, haha. Melompati lubang, Xiao Yan menepuk kepala kecil King Lin. Dia menghadapi Xiao Ding dan Xiao Li dan bertanya sambil tersenyum, karena sudah seperti itu, haruskah kita mulai? Haha, baiklah. Xiao Ding tersenyum dan mengangguk. Tatapannya menyapu ke sekelilingnya sebelum dia dengan cepat menyebutkan beberapa nama. Setelah itu, dia menghadapi sisanya dan dengan serius memerintahkan, begitu kita memasuki terowongan, tingkatkan pertahanan di sekitarnya. Anda pasti tidak mengizinkan siapapun datang dan membuat masalah. Struktur pasir semacam ini sangat tidak stabil. Jika seseorang tidak berhati-hati, gua ini mungkin terjadi dan mengubur orang di dalamnya hidup-hidup. Pemimpin perusahaan, yakinlah bahwa jika ada yang berani memasuki wilayah ini selama periode waktu ini, kami akan menjadi kejam terlepas dari siapa mereka. Mendengar perintah Xiao Ding, anggota dari Desert Metal Mercenary Company menutupi wajah mereka dengan keganasan saat mereka menangis serempak. Adapun Anda, kakak kedua, Anda perlu mengarahkan situasi di sini begitu kita turun. Jika kita tidak meminta seseorang untuk mengendalikan situasi di atas, saya akan merasa sedikit tidak yakin. Setelah mengeluarkan perintahnya, Xiao Ding masih merasa sedikit tidak aman, sehingga dia sekali lagi memiringkan kepalanya ke arah Xiao Li dan berbicara. Mendengar ini, Xiao Li, yang semula berniat untuk mengikuti, hanya bisa menganggukkan kepalanya tanpa daya. Begitu dia mengatur semuanya dengan tepat, Xiao Ding mengeluarkan seikat besar tali dari satu sisi. Dia menguji tingkat ketangguhannya lalu mengikatnya pada tiang kayu yang sudah diperbaiki dengan benar. Di saat yang sama, dia melempar tali ke dalam lubang. Terowongannya tidak terlalu terjal. Tali ini dimaksudkan sebagai asuransi. Jika orang-orang di bawah berteriak, orang-orang di atas bisa menggunakan tali untuk segera menarik kita. Xiao Ding berkata sambil menepuk tangannya. Melihat bahwa Xiao Ding bahkan memikirkan hal ini dengan hati-hati, Xiao Yan tersenyum pahit. Dia memimpin untuk tiba di pintu masuk terowongan, memiringkan kepalanya dan melambai ke King Lin di sisinya. Menyadari tindakan Xiao Yan, King Lin buru-buru berlari. Sepasang mata hijau gelap yang aneh menatap Xiao Yan dengan cerdas. Xiao Yan menyapu pandangannya dengan kasar ke mata hijau tua itu dan menghela nafas secara emosional di dalam hatinya. Dia kemudian mengulurkan tangannya dan menarik King Lin ke dadanya di bawah wajah tertegunnya. Sambil tersenyum, dia berkata, nanti, kamu akan menunjukkan jalannya. Dipeluk oleh Xiao Yan, wajah King Lin berangsur-angsur menjadi merah. Dia menurunkan wajah kecilnya dan dengan lembut menganggukkan kepalanya. Semuanya, ayo kita bergerak. Dengan tawa lembut, Xiao Yan mengangguk ke arah Xiao Ding, meraih tali dan melompat ke lubang hitam pekat. Api surgawi, apakah itu benar-benar ada di bawah? Aku harap itu tidak akan mengecewakanku, Xiao Yan bergumam pelan saat tubuhnya dengan cepat meluncur di atas terowongan sambil memeluk erat King Lin ke dadanya. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.